Tanpa banyak Fofifu, Arsenal sekali lagi menjauh dari kejaran Manchester City dalam perburuan gelar Premier League. Menjamu Fulham di laga derby London, The Gunners menggila di babak pertama dengan langsung memborong 3 gol. Victor Gyökeres tampil tajam dengan sumbangsi 2 gol, sementara Bukayo Saka menandai comeback sebagai starter lewat 1 gol dan 1 assist. Dilansir FotMob, kemenangan ini membawa Arsenal unggul 6 poin di puncak klasemen atas Manchester City. Meski begitu, The Citizen masih menyimpan 2 laga lebih banyak. Yakin City bisa ngejar lagi? Jelang laga akbar melawan Manchester United nanti malam, Liverpool telah mengonfirmasi kehilangan Alexander Isak untuk kesekian kali. Menurut Tribal Football, Isak dipastikan absen karena cedera pangkal paha yang dialami saat latihan terakhir. Absennya striker asal Swedia itu menambah masalah Arne Slot di tengah krisis lini depan. Apalagi Mohamed Salah dan beberapa pemain penting lain juga belum sepenuhnya fit untuk Northwest Derby. Ini menjadi ironi bagi Isak karena baru di pekan sebelumnya melawan Crystal Palace ia kembali mencetak gol. Yaelah Sak, cedera lagi. Selama ini Enzo Fernandez lebih banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid. Tapi mengutip dari VKS, tiba-tiba muncul rumor liar di Inggris soal Arsenal yang mengajak Enzo membelot. Meriam London dikabarkan menyiapkan tawaran fantastis 150 juta euro untuk memboyong gelandang Argentina tersebut. Punya profil sebagai pemenang Piala Dunia, Enzo didekati guna meningkatkan kualitas lini tengah dan memperkuat ambisi juara. Namun Chelsea diyakini tidak akan mudah melepaskan pemain pentingnya ke rival Premier League, apalagi rival sekota. Kecuali mereka menerima proposal luar biasa yang bisa mengejutkan pasar transfer Inggris. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Sudah cedera parah, Xavi Simons disinyalir hendak dilego Tottenham Hotspur musim panas. Melaporkan dari VKS, Spurs akan melepas Simons apapun yang akan terjadi di musim depan. The Lilywhits bisa menjualnya sekitar 45 juta euro demi menyelamatkan finansial klub setelah performa tim terpuruk di papan bawah. Situasi ini makin sulit bagi Simons setelah mantan pemain RB Leipzig itu baru mengalami cedera ACL yang membuatnya absen panjang hingga Piala Dunia 2026. Sebagai gantinya, Spurs akan coba menggait Brahim Diaz. Bisa dikatakan Barcelona sudah 90% juara La Liga usai menang dramatis 2-1 di markas Osasuna. Setelah tampil kesulitan sepanjang laga, tim asuhan Hansi Flick akhirnya memecah kebuntuan lewat sundulan Robert Lewandowski menit ke-81. Perantara sukses menggandakan keunggulan 5 menit berselang sebelum Osasuna memperkecil ketertinggalan lewat Raul Garcia. Mengabarkan dari FotMob, hasil ini menjadi kemenangan ke-10 beruntun Blaugrana di La Liga. 3 poin yang membawa mereka unggul 14 poin dari Real Madrid dan bisa segera juara jika Madrid gagal menang atas Espanyol. Bau-baunya sebelum El Clasico, Barca udah fix juara nih. Masih berkaitan dengan Barcelona, akibat proses negosiasi yang masih mengambang, Marcus Rashford mulai disarankan beralih ke tim lain saja. Dilansir Tim Talk, Dietmar Hamann menyarankan Rashford pindah ke Bayern Munchen dibanding stay di Barcelona. Legenda di Rotten itu mendorong mantan klubnya lebih baik mendatangkan Rashford daripada Anthony Gordon. Hamann menilai Rashford lebih murah, serbaguna dan cocok untuk kebutuhan skema taktik Vincent Kompany di sayap. Sebagai perbandingan, harga Rashford sekitar 26 juta pound. Jauh di bawah bandrol Garden yang bisa menyentuh 70 juta pound. Mengamati perkembangan Diani Reinders yang belum sesuai harapan, Pep Guardiola dilaporkan membuka jalan kepindahan sang pemain. Mengutip El Nacional, Pep memberi kesempatan bagi Real Madrid untuk mendekati kakak Eliano Reinders itu. Gelandang timnas Belanda yang direbut Manchester City dari AC Milan tersebut kini masuk daftar jual setelah gagal memenuhi ekspektasi di Premier League. Meski mencatatkan 7 gol dan 8 assist, performanya terbilang belum menjanjikan. Situasi ini membuat Madrid kembali melihat peluang merekrut Reinders setelah gagal musim panas lalu. El Real siap sedia dengan proposal 50 juta euro. Menyongsong laga penuh gengsi El Clasico, Real Madrid mendapat kabar baik bahwa Thibaut Courtois sebentar lagi sudah bisa tersedia. Menurut Football Espana, Courtois dilaporkan semakin dekat untuk comeback setelah absen sekitar 55 hari akibat cedera robek otot. Tim medis sudah mengusahakan kiper senior Belgia itu sudah bisa berlatih jelang menghadapi Barcelona. Kembalinya Courtois menjadi kelegaan bagi Los Merengues di laga-laga terakhir La Liga. Meski Andre Lunin cukup baik saat tampil sebagai pengganti, Madrid jelas lebih ingin Courtois tampil di El Clasico.
AC Milan tampaknya akan mengikuti langkah Chelsea dengan menggandeng klub lain sebagai klub satelit mereka di masa depan. Melaporkan dari Calcio Mercato, Milan berencana menjadikan Toulouse sebagai klub satelit dalam beberapa tahun lagi. Rencana itu didasarkan karena Toulouse juga dimiliki oleh Redbird Capital yang menaungi Rossoneri. Sebelum membeli saham Milan, Redbird lebih dulu mengakuisisi 85% saham Toulouse pada 2020. Selayaknya Stars Pro sebagai klub satelit Chelsea, Milan akan menjadikan Toulouse sebagai sekolah bagi pemain muda mereka. Begitupun termasuk proses tukar pemain antara kedua klub. Detail kontrak permanen Manuel Akanji bersama Inter Milan perlahan mulai terkuak dan tersebar di lini masa Liga Italia menjelang penutupan musim. Mengabarkan dari La Gazzetta dello Sport, Akanji akan tekan kontrak selama 2 tahun hingga Juni 2028 mendatang. Penandatanganan kontrak akan dilakukan usai Nerazzurri merampungkan pembelian Akanji dari Manchester City sebesar 15 juta euro. Kontrak permanen ini diberikan karena bek timnas Swiss itu jadi pilar kunci menuju Scudetto. Akanji juga senang untuk bertahan karena Inter rumornya akan mempertemukannya kembali dengan Nathan Ake. Juventus terlihat mulai serius merancang strategi guna menebus klausul Angelo Stiller dari VfB Stuttgart lebih cepat dari para pesaing. Dilansir Football Italia, Bianconeri tertarik memanfaatkan klausul rilis senilai 36,5 juta euro yang tertera dalam kontrak Stiller. Meski begitu, Stuttgart bisa membatalkannya dengan memberi nominal bonus 2 juta euro kepada sang pemain. Jika klausul itu dicabut, harga Stiller diperkirakan naik pesat hingga menyentuh 50 juta euro. Walau demikian, Juventus tetap siap bernegosiasi serius di tengah minat dari Real Madrid dan Manchester United. Menjelang leg kedua semifinal Liga Champions, muncul sebuah rumor gempar di Jerman yang menyebut Harry Kane tercium oleh radar pantauan Paris Saint-Germain. Menurut Goal, PSG diam-diam mulai menyusun rencana besar untuk memperkuat lini depan dengan menargetkan Kane. Media Jerman seperti Bild menyebut peluang itu terbuka, sekalipun kontrak Kane tersisa setahun lagi. Kane ada dalam pantauan Le Parisien karena tidak banyak opsi penyerang tajam yang tersedia di musim panas. Mengoleksi 50 gol musim ini, Kane opsi yang luar biasa untuk PSG. Wow, bakal tambah ngeri nih PSG kalau beneran kejadian. Dari Portugal, FC Porto resmi menasbihkan diri sebagai juara Liga Portugal meski kompetisi masih menyisakan beberapa pertandingan lagi. Mengutip ESPN, Porto memastikan gelar setelah menang 1-0 atas FC Alverca di Estadio do Dragão. Mereka juga terbantu karena Benfica asuhan Jose Mourinho hanya bermain imbang 2-2 kontra Famalicão. Dengan torehan 85 poin, anak asuh Francesco Farioli tidak mungkin terkejar oleh Benfica yang mengumpulkan 76 poin di sisa 2 pertandingan. Gelar ini menjadi gelar Liga ke-31 sepanjang sejarah Porto, sekaligus mengakhiri puasa juara domestik Porto selama 4 musim. Kabar gembira datang dari Elkan Bagot setelah timnya Ipswich Town kembali memastikan jatah ke Premier League untuk musim depan. Melaporkan dari Kompas.com, Ipswich berhak promosi setelah menduduki peringkat kedua di bawah Coventry City. Hasil itu didapat setelah menang 3-0 atas QPR di laga pamungkas. Elkan ikut merayakan keberhasilan Ipswich promosi dengan unggahan di media sosial. Meski belum pernah tampil di Championship musim ini, Elkan masih terikat kontrak hingga 2028. Kita doakan semoga Bang Elkan dapat kesempatan debut di Premier League ya. Kegembiraan promosi juga turut dirasakan oleh para pemain Garuda Yaksa FC yang berhasil memastikan naik kasta ke Super League untuk pertama kalinya. Mengabarkan dari CNN Indonesia, klub milik Presiden Prabowo Subianto itu memastikan promosi setelah menang 3-1 atas Persika Depok pada laga terakhir Grup 1 Championship. Hasil ini membawa mereka finish di puncak klasemen dengan keunggulan tipis atas Adiaksa FC. Berawal dari akademi yang diresmikan pada tahun 2023 dan gabungan PSKC Ciamis, Garuda Yaksa kini langsung menembus kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Selamat ya, Mimin ucapkan. Setelah memimpin Coventry City ke Premier League, Frank Lampard punya rencana temu kangen dengan mantan anak buahnya. Dilansir Football League World, Lampard ingin mengajak Mason Mount ke Coventry sebagai rekrutan ambisius. Gelandang Manchester United itu pernah bersinar di bawah asuhan Lampard di Derby County dan Chelsea. Meski harga Mount di sekitar 25,9 juta pound, Coventry disebut bisa mencoba opsi pinjaman demi memperkuat skuad. Sejauh ini sudah ada tanda-tanda dari MU untuk memasukkan Mount dalam daftar jual.
Usai putuskan akan meninggalkan Manchester City, Nathan Ake langsung mendapat sinyal ketertarikan dari klub-klub Serie A. Mengutip Tutto Mercato, sudah ada 3 tim besar Italia yang antre untuk mendekati bek timnas Belanda itu. Mereka adalah Juventus, AC Milan, dan Inter Milan. Kendati menit bermainnya berkurang musim ini, Ake dipandang masih punya kelebihan. Ake disukai karena tipikal bek versatile yang bisa berperan sebagai bek kiri maupun tengah. Mantan bek Bournemouth itu akan tersedia di pasar transfer dengan harga 10 hingga 15 juta euro. Beberapa waktu lalu Pep Guardiola menuai perhatian karena terlihat menonton pertandingan Ligue 1. Padahal di saat bersamaan ada pertandingan super seru antara PSG versus Bayern Munchen. Nah, Pep pun buka suara terkait hal tersebut. Menurut Tribal Football, Pep lebih memilih nonton laga Stockport County versus Port Vale karena lebih seru. Ia berujar laga PSG versus Munchen buruk karena kedua manajer tidak bagus. Bahkan pemain kedua tim menurutnya benar-benar payah. Tapi Pep menyampaikan opininya ini dengan nada bercanda, jadi jangan diambil serius ya. AC Milan mengumumkan kalau prioritas mereka selanjutnya yang akan segera diwujudkan adalah memperpanjang kontrak Luka Modric. Melaporkan dari Calcio Mercato, Rossoneri bergegas mengaktifkan perpanjangan legenda Kroasia tersebut. Iglitare dan petinggi Milan lain sedang menggodok detail kontrak baru Modric beserta durasinya. Meski tengah dihantam cedera, faktor Massimiliano Allegri jadi kunci yang meyakinkan Milan untuk mempertahankan Modric. Sang pemain kabarnya juga senang jika diminta tetap tinggal di Milan. Wah, kalau udah gini, Bang Modric bisa ikutan tur pramusim Milan ke Jakarta nih. Raja Nainggolan mendadak mengeluarkan pernyataan yang membuat fans Napoli kebakaran jenggot saking kesal mendengarnya. Mengabarkan dari Football Italia, Nainggolan melontarkan kritik tajam kepada Scott McTominay dengan menyebut gelandang asal Skotlandia itu biasa saja. Ex-pemain Manchester United itu dinilai kurang memiliki teknik dan kreativitas dalam membangun permainan sekalipun kerap kali mencetak gol. Tak hanya mengkritik, Nainggolan juga membandingkan kalau dirinya lebih baik dari McTominay saat masa keemasan dulu. Pria berdarah Indonesia itu menyarankan McTominay untuk banyak belajar lagi ke depannya. Selain Marco Kurela, Barcelona juga turut membidik Ricardo Calafiori untuk membangun kekuatan lini belakang yang baru. Dilansir VKS, Calafiori masuk radar karena kebolehannya sebagai bek kiri yang serba bisa. Hansi Flick kabarnya mengagumi Calafiori karena agresif dalam bertahan dan cerdas dalam penempatan posisi. Sisi menariknya harga pasar Calafiori dan Cucurella sama, yakni 50 juta euro. Barca memang berencana merombak besar-besaran lini belakang. Tak hanya memantau Calafiori dan Cucurella, raksasa Katalan juga sudah lama mengincar Alessandro Bastoni. Suhu di internal Real Madrid makin panas membara usai muncul laporan pertengkaran yang melibatkan pemain di tempat latihan. Mengutip Football Espana, Antonio Rudiger dikabarkan terlibat perkelahian dengan salah seorang pemain El Real. Tapi tidak disebutkan siapa pemain yang diajak Beyond Combat sama Rudiger di tengah sesi latihan. Meski sumber internal menyebut kejadian itu tidak terlalu serius, ledakan emosi Rudiger mempertegas suasana tidak stabil di Valdebebas. Desas-desus beredar, Rudiger tersulut amarah karena tidak betah lagi dan ingin mendesak pindah. Dari sisi Madrid lainnya, Atletico Madridista kembali menghidupkan minat lama mereka pada Fabian Ruiz untuk persiapan musim 2026-2027. Menurut VKS, Diego Simeone disebut memandang gelandang timnas Portugal itu sebagai solusi peningkatan kualitas distribusi dan kontrol di lini tengah. Los Rojiblancos disebut menyiapkan tawaran sekitar 30 juta euro. Atletico memanfaatkan menurunnya peran Ruiz di Paris akibat persaingan skuad yang ketat dan kondisi fisik yang tidak konsisten. Dengan kontrak tersisa hingga Juni 2027, PSG dikabarkan terbuka jika ada proposal yang masuk akal. Harapan Lucas Chevalier tampil di Piala Dunia 2026 terancam runtuh setelah kiper utama Paris Saint-Germain FC itu kembali mengalami cedera. Melaporkan dari Get Football News France, Chevalier dihantam cedera paha kanan saat sesi latihan. PSG mengonfirmasi sang penjaga gawang harus menepi beberapa pekan. Ini menjadi pukulan telak bagi Chevalier karena ia makin tersisih dari Matvei Safonov sejak Januari. Dengan musim yang hampir berakhir dan pengumuman skuad di Derdesam yang semakin dekat, peluang Chevalier ke Amerika Serikat kini semakin menipis.
Pengamat sepak bola nasional Supriyono Prima menilai timnas Indonesia tetap pantas menjadikan Piala AFF sebagai target penting di era John Hotman. Mengabarkan dari CNN Indonesia, Bung Supri menyebut Piala AFF tetap bergengsi bagi Indonesia, meski levelnya di bawah Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya, turnamen Asia Tenggara itu masih relevan untuk menjaga mental juara serta memberi kesempatan regenerasi pemain. Dengan status Indonesia yang belum pernah juara sejak AFF bergulir pada tahun 1996, ajang ini dinilai tetap bernilai strategi bagi perkembangan skuad Garuda.